Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang ayah di Kabupaten Sragen tega mencabuli putri tirinya belasan kali hingga korban hamil 7 bulan. Para petani tembakau di lereng Gunung Merapi dan Merbabu dilanda kecemasan lantaran produsen rokok terbesar berhenti membeli tembakau dari petani. Wisata bunga New Calosia di Kabupaten Semarang bisa menjadi pilihan mengisi liburan sekolah anak Anda karena di sana banyak wahana permainan. Petani tembakau di lereng Gunung Merapi dan Merbabu Boyolali sedang dilanda kekhawatiran. Mereka takut lantaran tembakau yang sudah dipanen tak laku terjual karena 2 produsen rokok terbesar di Indonesia berhenti membeli tembakau dari petani. Adanya kabar 2 pabrik rokok terbesar di Indonesia stop membeli tembakau dari agen di Temanggung membuat petani tembakau di Boyolali was-was. Pasalnya tembakau yang dipanen oleh petani Boyolali selama ini dibeli oleh agen tembakau di Temanggung. Jika kabar itu benar terjadi, petani takut penyerapan tembakau di wilayah Boyolali akan terganggu. Pada panen sebelumnya, tembakau kering laku terjual dengan harga Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Sedangkan untuk daun tembakau basah hanya laku Rp7.000 per kilogram. Bersama-sama di sini kan ada yang jadi agen dari Temanggung sana, gudang sana. Biasanya per kilo berapa, Pak? Kalau tahun kemarin itu kurang lebih 60 sampai 70 ribu. Kering, kering ya. Kering. Kalau basah? Kalau basah itu kan kalau daun itu kan cuma 7 ribuan. Ada sedikit kekhawatiran, tapi gimana lagi kalau kita itu sudah menanam apa ya harus kita matikan. Ya namanya spekulasi ya kadang ada yang untung ada yang rugi ya. Kita sudah terlanjur menanam ya kita jalani aja lah. Gitu. Tapi tetap khawatir ya Pak ya? Ya ada kekhawatiran. Ya. Petani di Boyolali berharap ada jalur pemasaran lain jika pengepul tembakau dari Temanggung tidak lagi menyerap hasil panen mereka. Jika tidak ada jalan, tembakau terpaksa dijual ke agen lain dengan harga yang lebih murah. 2 perusahaan rokok terbesar di Indonesia memutuskan untuk sementara waktu tidak membeli tembakau dari petani Temanggung. Hal itu disebabkan karena penurunan penjualan rokok di Indonesia dan adanya stok tembakau yang melimpah di internal perusahaan. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Warga di pinggiran hutan di Desa Nglindik, Kabupaten Grobogan mendapat paket bantuan sembako. Mereka sekaligus diajak untuk menjaga kelestarian hutan. Petugas gabungan Polsek Gabus, Perhutani KPH Gundi, dan komunitas trail menyalurkan puluhan paket sembako kepada warga pinggiran hutan. Sembako dibagikan khusus kepada warga Desa Nglinduk di Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Pembagian sembako merupakan rangkaian kegiatan menyambut Hari Raya Bayangkara ke-79. Warga Desa Nglinduk menjadi sasaran bantuan karena selama ini mereka jarang tersentuh bantuan pemerintah. Bantuan sembako dari Polsek Pak Ji? dari Polsek. Terus tadi Pak Kapolsek bilang pesan apa Pak? Pesan untuk saling membantu hutan. Menjaga hutan Pak Ji? Ini sedang melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam rangka Hari Bayangkara ke-79. Sasaran kami yaitu pembagian sembako kepada masyarakat di pemukiman hutan. Maksud dan tujuan yaitu yang pertama tentunya merayakan Hari Bayangkara bersama masyarakat, dan kedua juga menjaga kelestarian hutan dengan mengajak masyarakat untuk tetap memelihara hutan sebagai sendi kehidupan. Pendekatan terhadap warga sekitar pinggiran hutan dilakukan agar mereka ikut berperan menjaga kelestarian hutan. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.
Polri membangun 24 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis MBG. Peletakan batu pertama oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menandai pembangunan 24 dapur SPPG di Jawa Tengah dimulai. Salah satu lokasinya berada di Kompleks Aspol Manahan Solo. Proyek pembangunan tersebut akan melibatkan 24 Polres di Jawa Tengah. Pembangunan dapur SPPG sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah yaitu makan bergizi gratis. Ditargetkan pembangunan 24 dapur SPPG akan rampung dalam waktu 3 bulan. Keberadaan dapur SPPG tersebut diklaim sangat bermanfaat bagi 90.000 siswa. Dapur SPPG yang dibangun di lahan seluas 883 meter dapat melayani pemberian makan bergizi untuk 4.000 sekolah. Kita bersama-sama menyaksikan di layar LED. Bahkan 24 Polres dan memberikan manfaat kurang lebih pada 90.700 sekian. Dan tentunya ini bukan yang terakhir, ini merupakan progres yang berkelanjutan dan diharapkan kita bisa optimal dalam mendukung program makan bergizi gratis dari Bapak Presiden Jokowi.